Halo, selamat datang di bacaan pekan dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 4 Mei tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Pekan lalu, bacaannya adalah tentang perjuangan, negosiasi, kemudian memahami prioritas, serta memahami benar apa yang kita inginkan. Dan informasi lain dari pekan lalu adalah kita perlu untuk berani menghadapi kenyataan. Ya, tidak melarikan diri, kita fokus ke depan apa yang ada di depan kita, berkuat hati atau resilient, dan kita semua memegang cinta sebagai pedoman kita. Dan kalau kita lihat pekan sebelumnya yang dari tanggal 14 sampai 20 April itu juga perkataannya tentang perjuangan, berjuang ya. Berjuang dengan smart dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sampai titik kali ini kan seolah-olah kita terperangkap dalam satu periode 2 minggu setidaknya atau bahkan lebih, di mana kita fighting, struggling, berjuang untuk satu hal yang kita yakini. Namun sepertinya hal tersebut gitu ya, kalau kita pakai informasi sebagai satu hal yang berat, maka semua akan tampak berat. Tetapi kalau kita merefleksikan diri sebagai katakanlah dalam satu drama gitu ya, di mana ada masa indah kemudian sampai satu titik semuanya terbuka gitu ya, semua terbuka, kita paham bahwa dia tidak sepenuhnya seperti apa yang kita bayangkan, maka kemudian kita merasa sedih. Nah, sebenarnya kalau kita sebagai penonton ya, kita akan dengan mudah mengatakan bahwa iya memang dia mengkhianati kita, tetapi so what? What's next? What's the next step dari hal tersebut? Apakah kita kembali menjadi sedih pada periode saat kita memahami, atau kita melihat periode saat kita belum tahu, kita mengalami hari demi hari dengan perasaan bahagia, tidak mengetahui apa yang ada di balik itu, tapi kita happy, badan kita sehat, ya gitu. Sampai pada satu titik di mana kita mengetahui sesuatu, maka move on, kita patah hati. Cuman kita sendiri punya keputusan, kebebasan untuk memutuskan apakah kita akan terus jatuh di dalam suasana yang membuat kita ya down seperti ini, atau kita move on gitu kan. Itu pilihan kita lagi. Nah, pada akhirnya semua dari cerita itu intinya adalah kita bisa memutuskan untuk saat ini just being here and now, di mana kita happy regardless cerita latar belakangnya apa atau cerita latar depannya itu apa, nggak jadi masalah. Jadi yang penting pada saat ini ketika kita menarik nafas setiap detiknya, itu kita merasakan bahagia, kita bisa seperti itu ya. Dan perlu kita pahami bahwa pada saat ini adalah masa transisi. Apa yang akan terjadi di depan itu beyond our comprehension gitulah. Ada hal baik yang di depan, kita percaya, kita punya keyakinan bahwa ada hal yang baik terjadi di depan, tetapi kita belum bisa mendefinisikan sekarang gitu. Maka yang dibutuhkan sekarang adalah kita punya satu keyakinan bahwa kita akan baik-baik saja. Kenapa? Apapun yang terjadi, berita buruk seperti yang tadi barusan contoh, atau bahkan lebih banyak sebenarnya, berita buruk itu cuman kecil banget, tapi somehow dia mendominasi pikiran kita. Lebih banyak berita gembiranya, tetapi kita neglect gitu. Kita tidak menganggap itu sebagai ada. Sekarang dibalik, kita melihat bahwa lebih banyak hal yang membahagiakan. Kalau ada hal yang membuat kita sedih, itu short lived. Kenapa? Karena kita selalu bisa kembali menegakkan kaki kita, berdiri di atas kaki kita, dan tersenyum. Itu yang perlu kita ketahui tentang apa yang menjadi judul dari 2 pekan terakhir ini. Nah, apa yang akan kita bahas pekan ini? Tentu saja pada saat saya membaca dengan suara ini, kita belum punya judulnya, tetapi mudah-mudahan pada saat teman-teman mengklik sebenarnya sudah ada judulnya. Oke, sebelum masuk ke telema, ada beberapa hal yang penting. Dan kenapa ini penting? Karena utamanya adalah kita masih dalam masa transisi, sebagaimana disampaikan oleh banyak astrologer ya, sampai dengan akhir April.
bahkan Mei gitu ya. Nanti akan banyak perubahan yang besar di mana itu semua juga tidak akan terbayangkan oleh kita. Just think about it ya. Mulai bulan Desember 2024 masuk ke Januari, akhir Januari 2025. Lihat ke diri kita sendiri, perubahan apa yang sudah ada di situ. It's a huge thing. Apakah kita bisa membuat prediksi pada akhir tahun 2024? Tidak. Jadi sama dengan halnya sekarang, tapi apakah sekarang kita baik-baik saja? Iya, kita baik-baik saja. Nah, yang akan saya sampaikan di sini adalah beberapa transit di astrologi yang benar-benar rare, ya. Nggak ada lagi, dan itu hanya kita yang alami di masa kehidupan kita, ya. Pertama, ini akan ada oposisi antara Pluto dan Mars dalam waktu dekat. Yang ini yang paling dekat barangkali. Ini kalau bacaan pekan ya, mingguan atau bacaan bulanan itu termasuk yang paling penting. Tapi di luar dari bacaan yang periodenya kecil adalah conjunction antara Saturnus dengan Venus yang menunjukkan bahwa ujian cinta, ujian kepemilikan kita, ujian harta kita itu sudah berlangsung. Kalau dia memang milik kita, dia akan stays with us. Kalau enggak, dia akan lepas. Itu ujiannya. Dan mungkin lebih banyak yang lepas dan yang kemudian menjadi solid. Conjunction antara Saturnus dengan North Node itu juga luar biasa banget ya. Dimana kita dalam masa membangun lagi. Jadi ketika Saturnus dengan Venus itu conjunction, ya jadi Saturnus yang biasanya galak, profesor yang galak, pada saat ini sebenarnya justru sedang melihat ke kita, ya. Atau kita yang belajar, kita yang sedang belajar, karena Saturnus adalah profesornya, tapi profesor di dalam diri kita. Itu sedang melihat seberapa jauh kita memahami arti cinta, memahami arti kekayaan. Seberapa banyak kita butuhkan sesuai dengan kehidupan kita. Apakah kita memang butuh sampai miliar, triliun untuk diri pribadi kita? Kalau kita punya, lalu apa? Kalau kita nggak punya, lalu apa? Gitu. Lalu apanya itu, so what-nya itulah yang sedang kita pelajari. Dan pada saat hari saya membuat video ini, pada tanggal 25 April, itu bulan sedang conjunction dengan dua itu. Bulan itu aktivator. Jadi kita benar-benar saat ini gitu ya, belajar tentang apa itu arti cinta. Tanggal 25 hari Jumat. Itu adalah titik di mana ke depan harapannya yang kita belajari gitu ya, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. It's a final examination, final pemahaman kita tentang apa arti cinta. Kita sudah naik pangkat gitu ya, kita sekolahnya udah nggak di level yang sama lagi. Nanti ada lagi pelajaran cinta yang lain, tetapi itu beda lagi, beda sekali bentuknya, completely different tema gitu ya. Saturnus yang conjunction dengan North Node, ya, itu adalah saat kita benar-benar mulai membangun dari satu hal yang baru, gitu ya. Dan kemudian apalagi yang penting di sini, Neptunus yang mulai masuk ke Aries, dan Neptunus ini katakanlah kalau kita lihat kapan sih sebenarnya dia akan conjunction ya, kalau kita lihat Neptunus exact aspect conjunction Neptunus dengan Saturnus mulai sekarang transit ini terjadi pada tahun 2026 ya. Karena apa? Karena memang ternyata Saturnus itu mundur dulu ya, retro dulu sebelum benar-benar conjunction. Tetapi ini kan berarti apa? Conjunction dalam ini ya, kalau kita lihat periodnya. Lihat, dari tahun 2005 mulai dari 3 Maret sampai dengan 29 Mei, ini tahunnya udah beda. Jadi sepanjang itulah sebenarnya conjunction terjadi. Conjunction antara Neptunus dan Saturnus. Dan kalau kita lihat kembali ke chartnya ya,
Do you no? Kalau kita lihat kembali ke chartnya, kita lihat Pluto di 3 derajat 48 menit Aquarius dan Uranus di 25 derajat 59 menit Taurus, maka midpoint-nya adalah hal tersebut. Jadi ini yang disebut dengan rarity ya. Nggak ada ini once in a lifetime, mungkin once ya in a lifetime, karena ini baru akan terjadi lagi setelah bertahun-tahun kemudian ya, ketika akan bersama lagi antara Saturnus dan kalau kita lihat Saturnus dan Neptunus yang conjunction, Saturnus dan Neptunus conjunction, major spiritual insight, opportunity for mature spiritual insight. Ini semua adalah tentang spiritualitas kita yang akan dibangun sepanjang 1 tahun ini ke depan. And the constructive practical use of intuitive and imaginative contents of the mind, in effect uniting the mental nature with the spiritual nature. Mystical or religious tendency are indicated. Therefore, this is fortunate influence that will help to bring practicality and stability to your spiritual aspiration. Jadi, dan dia midpoint antara Pluto dan Uranus. Jadi ini termasuk teori astrologi yang saya ketahui sampai saat ini, midpoint, di mana di situ pada saat ini juga sedang diaktifasi oleh bulan yang berada di sini gitu ya. Jadi kalau Pluto itu bicara tentang unconscious atau yang di bawah sadar atau yang kita tidak ketahui. Terus Uranus itu kan seperti gunung yang meletus gitu ya, menggerakkan semua. Jadi kan terbayang semua lava itu seperti keluar ke atas, lava tanda petik ya, semua subconsciousnya kita. Dan ketika ada di situ, itu semua membawa pada tingkat spiritualitas yang berbeda, karena kita belajar banyak ya, Saturnus. Dan pada saat yang bersamaan ini karena diaktifasinya dengan Venus, maka ceritanya di kita kalau kita bikin drama adalah satu hal terkait dengan percintaan, satu hal terkait dengan harta dan kepemilikan dan kenyamanan hidup itu terguncang, membuat subconscious kita naik ke permukaan sehingga kita kemudian bisa mulai belajar sesuatu yang baru. Ini seperti active awakening of spirituality. Dan karena Neptunus itu juga mengandung makna ini terjadi pada banyak orang, maka yang biasanya terjadi pada individual ini terjadi secara kolektif. Awakening bersama. It's so huge, no? It's so huge. Dan makanya pekan kali ini adalah pekan yang sangat penting. Ditambah sebentar lagi bulan baru ya, bulan baru kita lihat di sini kita bisa build exact aspect, oposisi, Sun and Moon. No, not opposition, conjunction juga. Nah, ini terjadi pada tanggal 28 April atau hari apa? Tanggal 28. Bentar. Tanggal 28 itu hari Minggu apa hari Senin ya? Oh, hari Senin. Hari Senin. Hari Senin ini kita mulai dengan bulan baru di Taurus di 7 derajat 47 menit. Kalau kita lihat di sini, dari sini, ini Taurus di 7 derajat 49 menit kan berarti 8 derajat. An engineer stands in front of a diagram of an inner city monorail system and explain to his audience some snakes that are holding up its realization. Jadi kalau kita terjemahkan, nih, seorang insinyur berdiri di depan diagram sistem monorail antar kota dan menjelaskan kepada audiensnya beberapa kendala yang menghambat realisasinya. Jadi kalau saya melihat ini adalah
awakening spiritual secara kolektif ya, dia banyak audiensnya juga. Tetapi ini awakening ini seperti memang sudah meant to happen ya, tetapi memang tidak mudah. Kenapa? Karena memang tidak semua orang siap untuk awakening, which is sebenarnya kalau kita membaca banyak bacaan astrologi, it's meant to happen karena ini seperti akan menjadi bagian besar dari perjalanan spiritual banyak orang yang merupakan puncak atau bisa dibilang sebagai ultimate dari awakening ini secara bersama gitu ya, awakening ini. Nah, ketika spiritualitas kita bangun, kita akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Barangkali kita tidak melihat ada perbedaan yang nyata langsung kalau kita dengan kasat mata, tetapi kita akan bersikap berbeda. Apa yang berbeda adalah compassion, cinta. Jadi approach terhadap semua yang terjadi di sekitar kita itu tidak lagi dengan cara yang kompetisi, yang penuh kekerasan, tidak, tetapi dengan yang divine, ya divine. Karena apa? Karena begitu kita mampu mengambil spiritualitas yang sifatnya, yang dasarnya adalah cinta, itu maka kita akan dikompensate dengan satu hal yang divine gitu ya, divinely compensation gitu loh. Ada kompensasi yang diberikan kepada kita, dan kita sebagai makhluk yang tidak hanya manusia fisik dengan semua keterbatasan, tapi kita juga punya soul ya. Soul kita itu divine. Sehingga kita tuh termasuk bagian dari yang divine. Divine is very powerful. Dan divinity adalah creation. Nah, creation apa yang akan muncul di kita adalah sesuai dengan dorongan hati kita, apa yang kita sukai, menjadi diri kita sendiri. Jadi itu termasuk hal yang penting di dalam bulan baru di Taurus. Dan kalau kita lihat makna dari bulan baru di Taurus, jadi kita sebelum bacaan yang lebih detail, bulan baru di Taurus, prosperity lies ahead. Jadi memang ke depan tuh mungkin barangkali banyak sekali limitation. Kenapa limitation terjadi? Karena Saturnus conjunction dengan Venus. Kita nggak dikasih hadiah sebelum kita belajar tentang prosperity. Begitu kita paham arti prosperity yang sebenarnya, maka hadiah itu bisa datang ketika kita membuka, unlock dengan cara awakening tersebut. Itu yang saya lihat ya. Ambil hanya jika resonate. Nah, itu sebagian besar lagi kenapa saya mengingatkan lagi betapa bahwa gambar ini bisa cerita banyak, tetapi mungkin waktunya tidak bisa sepanjang itu dan barangkali juga terlalu teknis untuk dibahas secara detail. Tetapi yang kita lihat lagi ya, termasuk selain bulan baru, ini juga Jupiter pada saat ini ya, pekan kali ini Jupiter yang trine dengan Pallas Athena, maka memang kita akan sangat terdorong untuk menggunakan mind kita, kecerdasan kita, which is barangkali kita kemudian menemukan apa juga yang ada di dalam hati kita, perasaan kita, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran yang sangat smart tadi. Jadi kita bisa berpikir sangat intelijen, sangat luar biasa ya, tetapi kan manusia berkembang sampai pada satu titik dengan semua kemampuan berpikirnya dia tidak bisa lagi menjelaskan satu fenomena, dan itu adalah tingkatan spiritualitas di mana kita mulai yakin bahwa tidak semua hal bisa dijelaskan dengan logika kita. Dan ketika kita udah embrace ya, mengambil itu sebagai bagian dari realita kita, tidak semua hal itu bisa dijelaskan dengan intelektualitas, tetapi juga dengan hati dan rasa, maka kita udah masuk ke tingkat yang itu awakening.
Karena kalau kita hanya berpikir menggunakan logika kita, maka kita tidak bisa keluar ya dari hal yang sudah kita ketahui. Banyak hal yang kita belum ketahui yang kita bisa tap in, kita bisa masuk ke situ, dan ini adalah saat dimana awakening terhadap spiritualitas kita membuka jendela, membuka pintu dan gerbang untuk kita bisa masuk ke area dimana hal terkait dengan keuangan, dengan cinta dan lain sebagainya itu bisa diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Oke. Kita masuk mulai bacaan kita, tema hari ini. Oke. Jadi kalau sini kan jelas dari 4 Four of Wands di the past, kemudian menjadi Five of Cups in the future. Itu aja udah perubahan yang luar biasa besar. Jadi dari hal yang stabil itu akan menjadi tidak stabil nanti. Tidak stabil itu reaksi pertama kita adalah kita merasa kehilangan. Tapi kita semua tahu bahwa hal yang hilang itu kenapa? Karena dia tidak serve us the best lagi. Kita diminta untuk membuka tangan kita kita lepaskan dari wajahnya ya nanti untuk melihat 2 cups tersisa ini yang sebenarnya jauh lebih berharga tapi kita tidak ingin melihat. 3 cups ini sudah tanda petik ketinggalan zaman. Pemahaman kita sudah berbeda. Tadi yang saya cerita tentang betrayal, sebenarnya bukan perkara betrayalnya, tapi perkara bahwa kita memahami satu hal yang baru yang menganulir semua pemahaman kita terhadap cerita masa lalu. Kita shock, kita nggak mau dengar, kita merasa dibohongi, kita merasa sakit hati. Bisa di level yang sangat kecil, cuman oh iya, atau di level dimana kita benar-benar shock. Nah ketika shocknya besar, maka kita memang perlu energi untuk membuka mata dan melihat possibility kita yang baru. Nah yang di tengah yang saat ini King of Cups terbalik itu adalah saat kita menemukan informasi yang menganulir semua pemahaman kita yang lalu. Ada satu hal yang sangat mendasar, sangat basic yang kita pikir adalah kebenaran sampai saat ini, itu kita kembali mempertanyakan. Apa yang terjadi ketika itu terjadi, tentu saja kita shock. Dan ini shock ini yang tengah berlangsung pada saat ini. Ya, kalau penggambarannya seperti itu, ya kita lihat dari jauh. Tadinya stabil, tadinya semua adalah seperti kebahagiaan dan hari demi hari kita lewati dengan kebahagiaan. Satu titik kita shock karena semua yang kita pikir adalah realita ternyata kita pertanyakan. Kelak ketika realita itu semakin di depan kita memahami lebih jauh tentang apa yang baru tersebut, maka hal-hal yang tadinya kita percayakan sebagai benar itu tumpah dan tidak bisa diambil lagi. Kita tidak bisa unsee ya, seperti tidak melihat dengan cara yang lalu. Ketika kita sudah melihat dengan cara yang lain, kita nggak bisa unsee, nggak bisa dianulir lagi, sehingga kita harus mencari cara untuk melihat dengan cara yang baru. Oke, ini kita mulai pada hari Senin ya, ketika bulan baru ya, hari Senin tanggal 28 bulan baru. Ini adalah saatnya kita seperti tadi ya, engineer, insinyur, sudah ada modelnya. Monorail itu tentu saja kan cuma satu garis dari satu titik ke titik lain, ke tempat yang berbeda, antar kota. Bukan tempat kita tinggal, tapi tempat lain. Tetapi kita kenapa nggak sampai sana gitu? Karena ada masalah. Dan masalahnya apa? Maka dijelaskan masalah kita adalah 1, 2, 3. Dan apa masalah yang ini yang relevan dengan bacaan kali ini adalah kita masih mencoba untuk menjelaskan
Semua hal yang terjadi di kita hanya sampai pada titik kita semakin merasa frustrasi dan butuh untuk menyalahkan. Itu masalahnya. Begitu kita let go, begitu kita eh, mengembalikan lagi, semua ini udah ada skenarionya, kita cuma di dalam, bukan job desk-nya kita untuk menjelaskan itu. Kenapa? Karena ya memang belum aja, kita belum sampai level menjelaskan. Artinya apa? Kita hanya bisa menerima dan percaya bahwa ini semua udah divinely guided, tinggal jalan terus. Keep on going, moving on, terus menuju kota yang berikutnya. Sehingga apa? Sehingga kendala-kendala yang kita pikir itu adalah jalan keluar, which is justru malah holding back gitu ya, itu kita bisa tinggalkan perlahan-lahan, kita lepaskan, let go, let go, let go, kita jalan setapak demi setapak demi setapak menuju masa depan. Yang diminta dari kita is just breathing, just breathe, you need to live as happy as you can. Bagaimana kita bisa happy? Hidup sehat. Jaga diri kita baik-baik, sayangi diri kita, cintai diri kita. Peluk diri kita. Jangan masukkan diri kita pada situasi yang membuat kita sedih. Kalau tahu itu di luar kendali kita, let go. Kepada siapa kita bercerita, keluar keluh kesah, kembali lagi kepada pemilik semesta. Sampaikan. Kita juga udah belajar bahwa semua yang kita ucapkan itu adalah refleksi, akan direfleksikan. Ya, jadi kita sebenarnya ada dua ya, law of attraction is it, atau law of expression. Jadi saya juga baru belajar dua hal tersebut. It's more likely dulu kita berpikir bahwa apa yang kita inginkan akan attract something good, sesuai dengan something good or bad, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dia akan datang. Pikiran kita itu akan membuat hal-hal di sekitar kita datang sesuai dengan refleksi pikiran kita. No, ada pemikiran baru tentang law of expression. Karena kita adalah makhluk divinitas, maka apa yang kita ekspresikan itu yang kita dapat. Bukan karena attracting, tetapi karena kita creating. Isn't that nice, the idea? Anyway, di luar dari semua itu yang dibutuhkan hanyalah satu keyakinan bahwa memang kita termasuk bagian dari creator situasi yang kita hadapi sekarang. Kalau kita bagian dari creator kehidupan kita, maka something bad yang terjadi di depan kita itu juga somehow adalah salah satu bentuk dari creation kita. If we know that, maka kita berusaha untuk meng-create something that is more beautiful, something light, love and light. Ya, heartful and light for the living. Itu yang ingin disampaikan untuk bulan baru pada saat ini. Karena di Taurus dia adalah manifestasi dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kita ekspresikan adalah abundance. Kepemilikan kita hidup bebas, mengekspresikan apa yang kita inginkan. Kalau kita dulu berpikir bahwa kita harus kerja keras, maka itu yang kita dapatkan, kerja keras untuk mendapatkan semua abundance. Tetapi ketika kita berpikir bahwa kita sudah berada di state of abundance, maka kalau kita mengikuti law of expression tadi, maka abundance akan menjadi satu hal yang kita create pada saat ini. Itu sebenarnya. Dan kalau sebenarnya di sini banyak garis merah ya, segi 4 itu. Artinya apa? Kita mengaktifasi hal yang sifatnya agresif. Karena ini T-square, tapi T-square-nya banyak gitu ya. Lebih dari satu, berarti kan ada keempatnya adalah focal point. Dan focal point 2 yang agresif adalah Mars dan Pluto. Dan ini adalah warning sebenarnya, warning terhadap insting kita untuk controlling, ya, Pluto, to take control of everything, manipulation. Mars adalah untuk
agresif, untuk tidak sabaran, untuk memaksa coercion, ya. Ini kan artinya kita memang berkonflik dengan hal-hal tersebut. Either kita menjadi bagian dari situ atau yang terdampak dari situasi tersebut, atau kita menjadi observer terhadap situasi tersebut. Nah, tergantung dari teman-teman. Tetapi kalau kita sudah memahami situasinya memang harsh, tetapi kita paham bahwa untuk hidup here and now, be happy, adalah to let go, do whatever that you can the best, dan kembalikan semua result kepada semesta, yakin bahwa result dari upaya kita adalah yang terbaik, maka kita akan baik-baik saja. Ya, seperti itu. Nah, hari Rabu, bulan yang conjunction dengan Uranus dan oposisi dengan Juno, itu kembali lagi bahwa kita sekarang ngurusin lagi update terakhir perubahan dari kontrak, mungkin soul kontrak antara beberapa pihak atau dua pihak. Dan mungkin karena tadi saya ngomongnya tentang spiritualitas, maka saya ceritanya tentang spiritualitas, soul contract. Tapi it can be any kind of kesepakatan, termasuk, oh ya kalau gitu kita sekarang makan siangnya jangan di ruang ini gitu ya. Makan siangnya di ruang sana aja karena ruang ini akan dipakai buat something like that. Itu bisa as simple as that. Hari Rabu, bulan conjunction dengan Jupiter, ya. Ini berarti hari Rabu dan Kamis. Mudah-mudahan adalah kesempatan yang baik untuk kita mendekatkan diri dengan orang-orang terdekat kita, termasuk dengan diri kita sendiri, ya. Divine masculine and divine feminine kita, ya. Pemimpin, leader dan follower itu seperti jadi satu kata gitu ya. Dan ini seperti dilakukan sepenuhnya dengan konsen, dengan kesadaran hati. Let's do this together. Yuk kita bergandengan tangan, bersama kita bisa berjalan ke depan. Hari Rabu, terutama hari Rabu dan hari Kamis barangkali kita menghadapi beberapa isu yang recurring gitu ya, recurring issue, seperti terkait pembelajaran kita tentang tadi cinta, keuangan. Tetapi kita udah punya dasar kerjasama yang kuat. Mulai dari hari Selasa kita bicarakan lagi, ada perubahan, ada perbaikan, ada revisi, tetapi kita sudah mulai punya halaman yang sama, the same page. Hari Rabu, hari Kamisnya kita kayak dikasih icip-icip, ini loh contoh masalah yang bisa terjadi kalau kita mau berjalan bersama. Tapi kita udah janji mau jalan sama-sama kan? Atau kita udah janji kamu di sana, kita di sini, tidak saling ganggu. It can be juga. Nah, hari Jumat, bulan yang ada di Cancer dan square dengan Merkurius, trine dengan Vesta, maka kalau saya melihat memang ini seperti drama di mana kita di rumah mungkin masih ada ketidaknyamanan dan kita berakhir dengan tanda petik ngomel ya, bisa misalnya dengan adik kita atau pasangan kita atau siapa ya, agak tersulut lagi, tetapi kemudian kita kembali lagi ke diri kita, mengingatkan kita tentang harmoni dalam kehidupan kita itu bagaimana. Atau mengingatkan kita kembali kenapa trauma-trauma itu seperti selalu terus terjadi. Atau kita belajar bahwa ini sebenarnya adalah residu dari trauma masa lalu yang seharusnya kita bisa membuka pola baru komunikasi di mana kita bisa menjadi lebih nyaman di tempat kita keseharian beraktivitas. Itu hari Jumat. Iya, karena kalau kita lihat rumah kita itu kan seperti tempel kita, di mana sih kita beribadah kan pasti di rumah kita, di kamar kita gitu ya. Tapi dari semua itu, tempel kita yang paling utama adalah fisik kita, itu ya, fisik kita. Dan barangkali ini juga termasuk, jadi bukan dengan orang lain, tetapi dengan suara di diri kita
yang masih frustasi dan belum bisa menerima kondisi fisik kita. Tetapi kita tetap perlu paham bahwa this is what we got, dan itu tugas kita satu-satunya hanyalah memelihara diri kita supaya kita tetap bisa berkomunikasi dan terus mempertahankan komunikasi dan keterikatan bonding kita dengan pemilik semesta. Jadi saya bicaranya sangat spiritual ya pada saat ini. Mungkin barangkali juga karena tadi Neptunus yang conjunction dengan Saturnus, sehingga temanya tuh mau keluar kayak apa, saya selalu balik lagi kepada spiritualitas. Ambil hanya jika resonate. Kemudian pada hari Sabtu ya, bulan terlibat di dalam Grand Trine, termasuk Juno dan semua tadi gerombolan sirkus ya. Ini si Venus, Saturnus, Neptunus, Ceres dan North Node. Maka sepertinya hari Sabtu ini eventful banget, dimana kita bisa menerima tingkat spiritualitas kita yang baru. Kalau saya merasanya seperti itu, atau pemahaman yang baru, pengertian yang baru, legowo yang baru, surrendering yang baru, seperti itu. Akhirnya setelah 1 pekan kita mengalami naik turun emosi ya, seperti ini, naik turunnya seperti ini ya. King of Cups terbalik ya. King of Cups kalau tidak terbalik tuh sama, di luar itu ada kind of turbulence ya, airnya itu bergerak, gelombangnya tinggi, tetapi dia baik-baik saja karena dia punya dasar yang stabil untuk emosinya dia. Tetapi pada pekan kali ini emosi kita diuji terus, sehingga kita memahami sebenarnya threshold atau ambang dari kemampuan kita mengelola emosi kita. Tapi somehow pada hari Sabtu kita memahami bahwa we are that good. Yes, we are that good gitu ya. Kita udah diuji dan sekarang kita paham bahwa kita mampu, kita sudah di level yang berbeda dalam mengupayakan untuk memastikan hidup kita tetap dalam kondisi stabil, calm, radiating cinta. Hari Minggu ini agak pecah sedikit ya, agak volcano sedikit, entah bentuknya seperti tadi ya, kemarahan yang terpendam atau frustrasi yang terpendam, yang biasanya kita mampu kendalikan itu kind of agak meledak sedikit ya. Jadi ada hal yang keras, yang keras tuh yang harsh ya, yang marah, keinginan untuk revenge, keinginan untuk menggigit orang, tanda petik. Tadinya kan kita kendalikan, tapi kayak kita diprovok sampai kendali kita lepas. Karena ada peristiwa di luar, mungkin terkait dengan keberpihakan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kuat, mana yang lemah, siapa yang harus dilindungi, siapa yang harus dilawan. Itu menjadi topik besar hari Minggu. Jadi kalau hari Seninnya itu adalah bulan baru, tetapi kalau sampai memang ada clash, itu terjadinya baru hari Minggu. Kalau di sini ya, hari Minggu tanggal 4. Oke, jadi tema dari ini semua adalah, kalau menurut saya memang pembelajaran untuk pengendalian emosi. Saya pikir itu yang paling utama. Nanti kalau saya punya ide lain, saya akan kembali belakangan. Tapi intinya adalah bagaimana kita sampai pada tujuan kita. Transformasi menjadi versi diri kita yang berbeda, yang lebih matang. Dari Rumi, ya, the right choice. Jadi kita belajar, kita pikir
kalau kita investing something ya dalam satu area, itu kita akan baik-baik saja. Tapi ternyata kita belajar bahwa nggak semua yang kita pikir adalah tempat terbaik untuk investasi, itu memberikan kita keuntungan paling besar. Terutama karena kita terlalu banyak cincong sebenarnya, terlalu banyak logika, terlalu banyak perhitungan. Seperti itu. Jadi kita seperti kehilangan simplicity kita gitu ya. Simplicity kita untuk menginvestasikan harta kita di tempat yang tidak memberikan hasil yang kita harapkan. Itu pelajaran jeleknya, tetapi pelajaran baiknya adalah kalau kita bisa menentukan the right choice, maka kita kadang-kadang menginvestasikan pada hal yang orang lain bilang ini nggak bakalan bagus, ini potensinya nggak terlalu bagus, tetapi kita punya keyakinan, intuisi kita bilang bahwa ini adalah, atau kita tiba-tiba dikasih clue gitu oleh semesta, udah bantu aja, kamu mungkin nggak banyak keuntungannya, tetapi kamu dengan membantu ini, setidaknya kamu bisa menyalurkan energi hati dan cahayamu ke tempat ini, which is hadiahnya itu udah tidak terhingga lagi, jadi bukan dalam bentuk materi, tetapi lebih daripada materi, seperti itu. 29, 2 tambah 9, 11, 11, 1, 1, 2. Jadi ini memang hubungan antara dua pihak. Keyakinan kita, hubungan kita dengan orang. Stay close to those who know about the heart. Choose the shade of a tree that is in constant bloom. Don't meander aimlessly among the herb sellers and potion vendors. Go directly to the shop that sells nothing but sweets. Don't sit waiting by every boiling pot to have your plate filled. Not every boiling pot is cooking what you want. Not every sugar cane is filled with sugar. Not every down has an up. Not every eye has vision. Not every sea contains pearl. Seperti tadi ya, sudah dijelaskan. But who knows, no? Itu juga kadang-kadang kan jodoh ya, dan kadang-kadang alasannya juga di luar nalar kita. Ya. Jadi ini kan tadinya ada pilihan, kita udah memilih sesuatu, yang kita pilih adalah yang paling kita anggap familiar, dan apa yang kita anggap familiar itu yang menjadi teman kita, itu pada akhirnya kita punya satu kesepakatan bersama. Ya, kita punya kesamaan di situ. Very clear ya, apapun maknanya di situ. Saya sudah mengambil beberapa kartu dari beberapa deck. Yang pertama, ini sebenarnya adalah Queen of Wands ya, Healer of Action. This is the time when you can do whatever you set your mind to if your heart is open. You're being asked to do many things at once. You won't mind as long as you know you're making a difference. This card indicates someone who's loving, intelligent, passionate, and fun, which could definitely describe you. This person can handle difficult situation with grace. Ya, tadi. Jadi betapapun sukarnya yang kita hadapi, yang namanya Queen of Wands atau di sini Healer of Action, she kind of fix everything up. How? Just being present at the moment. Like that. Hanya berada di situ, nanti semuanya akan berjalan seperti apa adanya. Yang diperlukan hanya faith sama keinginan untuk membantu. That's all. Nah, di sini potential ini sepertinya tadi juga sudah dibicarakan tentang volcano, tentang something inside that could burst up ya. Dan mudah-mudahan nggak literally ya gunung meletus, tetapi sesuatu yang ada di bawah sadar kita keluar. Dan tadi sudah disebutkan dari mana datangnya bahasan tersebut, dari planetary. Choice, nah ini choice juga datang sudah 2 kali ya, walaupun yang satu di masa lalu, yang ini seperti mengingatkan lagi bahwa pilihan itu adalah milik kita.
whether kita want to be happy or sad, melihat sesuatu sebagai abundance or scarcity gitu ya, kekurangan, sesuatu sebagai cerah atau gloomy, itu adalah pilihan kita. Bahwa setiap orang mungkin akan mengalami situasi seperti ini, ya, it happens, tapi berapa lama kita membiarkan diri kita berada dalam situasi menutup wajah dan tidak mau melihat kesana kemari lagi, itu adalah our own choice. Creation. Ini fulfillment. Ini bulannya hampir bulat selesai kayaknya. The peach tree blooms early, and because of this, it is often a symbol of spring or renewal of life. Jadi kayaknya renewal of life itu ada kaitannya dengan spring. Spring itu mulai April ya, April equinox, pertengahan April 20-an. Dan ini tadi karena saya udah mengambil kartu yang jumping, spring itu kayaknya hold something significant atau akhir April atau ya sekarang lah. White Witch ini represent the situation you are asking about. Witch itu sebenarnya kan hanya istilah dari seseorang yang punya kemampuan lebih dari yang biasa. Apa yang kita sebut spiritualitas sebenarnya yaitu penggambarannya sama. White, be the light. Artinya memang kita menggunakan kemampuan kita yang sangat divinely guided itu untuk hal yang baik, untuk kebaikan, untuk pengembangan diri, untuk membantu orang, compassion, to share love, and creation, and the joy of creation. Dan ini sepertinya waktu spring yaitu akhir April ya, pertengahan sampai akhir April, spring equinox. Ada 2 deck lagi. Yang pertama ini healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents ya. Jadi forgiveness untuk semua, khususnya untuk orang tua kita. Don't blame anyone now ya. Semua orang dalam kehidupan kita itu sudah dapat skrip hidup masing-masing. Ada yang memang berperan sebagai protagonis, ada yang antagonis. Semuanya penting untuk perkembangan hidup kita. Kemana arah kehidupan kita adalah apa yang diminta oleh soul kita ketika saat kita akan lahir. Dan sepanjang jalan kita punya kesempatan untuk co-create sesuai dengan skrip kita. It is safe for you to love. Jadi setelah kita memaafkan, maka kita dapat dengan bebas ya memperlihatkan cinta kita. Nggak ada revenge, nggak ada kemarahan, nggak ada holding grudge. Semua radiating love. It is safe for you to love. What is love? Whatever you mean by love ya. Buat saya love adalah, ada kan cinta romantik, cinta platonik, cinta humanity, cinta kehidupan, cinta semua. Dan ketika cinta itu radiating dari kita, it doesn't matter what kind of hubungan, yang keluar adalah cinta. Light. Dengan light, semua shadow, kemarahan, kesedihan, frustrasi, dan semua itu bisa perlahan atau cepat hilang karena dia dikenai matahari, shadownya hilang. Dan ketika kita sudah radiating love, maka the near future-nya adalah finances and career. Kita bisa, apa sih sebenarnya finances and career? Itu kan creation. Ya, creation kita bisa optimal. Dan kita mendapatkan abundance yang luar biasa gitu ya, sama dengan bulan baru di Taurus. Yang kemudian ini adalah move, atau ini sebenarnya cinta ya. To be proactive regarding a matters of the heart, ini kan a previous event. Jadi dulu kita sangat berjaga terhadap hati kita. Hati-hati sekali, win or lose. Ini, ya barangkali kenapa kita sangat menjaga hati kita, karena
kita pikir semua adalah tentang win or lose. Jadi kita menjaga jangan sampai kita terlukai. Tapi kedepannya kita bisa move on dari trauma ini. Saya melihat itu keduanya sebagai trauma. Jadi kenapa kita menjaga hati? Karena pada saat itu kita udah belajar di luar tidak seaman itu. Sehingga kita harus menang-menangan, kita harus memastikan semua baik-baik saja, kita modenya defensif. Tetapi setelah semua itu healing, maka kita bisa move on untuk mencari yang kita sebut dengan cinta dan cahaya. Oke. Kita masuk ke tarotnya 4 option. Allow, go directly. Ya, ini Queen of Wands ini sama tadi dengan yang ini. Ya. Ini. Dan ini adalah advice. Tapi kita lihat dari situationnya. Kita mencoba untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Melakukan banyak tugas. Sambil bekerja, sambil bermain. Dan kadang-kadang kita merasa tidak bisa bergerak, ya, tidak bisa expansion, kita merasa semua terhambat. Tadi ya sudah cerita kenapa itu Saturn yang conjunction dengan Venus, kita masih harus belajar sebelum kita dikasih hadiah. Dan oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita being kreatif. Apapun yang ada di depan kita lakukan dengan percaya diri, dengan beautifully, passionate, friendly, optimis, dan ini juga influential, seksual. Jadi just do your best gitu ya. All out itu advice-nya, all out, sehingga kemudian barangkali kita tetap harus belajar karena ini outcome-nya The Hangman terbalik. Jadi kan kalau The Hangman yang tidak terbalik, apapun hasilnya kita bisa menerima. Cuman barangkali setelah all out kita punya ekspektasi tertentu yang ternyata tidak bisa langsung diperoleh pada saat ini. Maka kita mungkin sedikit akan kecewa. Atau kita mencoba mencari penjelasan dari semuanya. Untuk menutup bacaan pekan kali ini, Spirit Guides menyampaikan today, tell yourself, I love my body. Lebih pada bagaimana kita merawat diri sendiri. You need just to breathe, to live happily. Oke, Wanita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.